Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Aga atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliana dengan NIM 142230337. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester akuntansi manajemen tahun 2025. Yang pertama, dalam soal diketahui bahwa PT Veteran menghasilkan atau memproduksi dua divisi atau dua barang gitu. Yang pertama ada divisi meja dan yang kedua yaitu kursi. Nah, di divisi meja sendiri, meja yang diproduksi itu sebanyak 112 unit, sedangkan meja yang terjual itu sebanyak 100 unit. Dengan harga jual per unitnya itu sebesar 150.000. Lalu di divisi kursi, unit yang diproduksi sebesar 215 unit dan barang yang kursi yang terjual itu sebanyak 188 unit. Untuk harga per unitnya itu harga jualnya di angka 65.000. Lalu dalam proses produksinya PT Veteran juga melampirkan variabel cost per unit atau biaya variabel per unit yang mana biaya variabel ini terdiri dari direct materials, direct labor, dan juga variabel overhead. Direct materials di divisi meja sendiri dia sebesar 35.000, sedangkan di divisi kursi sebesar 12.000 rupiah. Lalu direct labor di divisi meja sebesar 42.000 rupiah dan di divisi kursi sebesar 21.000 rupiah. Sedangkan variabel overhead di divisi meja sebesar 27.000 rupiah dan di divisi kursi sebesar 10.000 rupiah. Lalu PT Veteran juga melampirkan biaya tetap atau fixed cost yang digunakan dua divisi ini. Di divisi meja sendiri, fixed overhead per unit produce itu sebesar 20.000, sedangkan di divisi kursi itu sebesar 9.000. Lalu ada fixed administrative expense sebesar 650.000 untuk divisi meja dan 520.000 di divisi kursi. Dan yang terakhir, PT Veteran melampirkan informasi asetnya yang mana terdiri dari nilai buku awal aset dan nilai buku akhir aset. Nilai buku awal aset pada divisi meja sebesar 21.300.000 rupiah dan 17.200.000 rupiah untuk divisi kursi. Sedangkan untuk nilai buku akhir aset di divisi meja sebesar 23.500.000 rupiah dan 19 juta rupiah untuk divisi kursi. Lalu kita masuk pada soal yang pertama, yang mana di poin A ini diminta untuk menghitung unit product cost atau biaya produk per unit gitu. Nah, untuk menghitung unit product cost ini ada dua metode. Yang pertama yaitu absorption costing dan yang kedua ada variable costing. Perbedaan dari dua metode ini terletak pada perlakuan pada biaya tetapnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya di absorption costing itu kita menggunakan atau kita melampirkan biaya tetap yang berupa biaya tetap overhead per unit. Tapi di variable costing itu kita nggak gunain si fixed overhead per unit ini. Jadi, kita masukkan yang dibutuhkan untuk menghitung unit product cost dengan metode absorption costing itu ada direct materials, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead per unit. Nah, ketika ditambahkan semua, itu untuk divisi meja akan menghasilkan unit product cost sebesar 124.000 per unit dan 52.000 per unit kursi gitu. Nah, sedangkan di variable costing, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya di variable costing ini dia nggak mengakui si eh, biaya tetap overhead ini pada akhir gitu, pada persediaan akhir, maka unit produk cost yang diperoleh itu sebesar 104.000 untuk meja dan 43.000 untuk kursi per unitnya. Lalu yang kedua, kita mencari value of ending inventory atau nilai persediaan akhir dari eh, persediaan yang ada gitu. Jadi kan tadi di divisi meja dan di divisi kursi itu kan udah
ngebuat atau memproduksi meja dan kursi gitu kan. Nah, di soal juga diketahui bahwasanya meja yang diproduksi itu sebanyak 112 unit, sedangkan kursi yang diproduksi sebanyak 215 unit. Nah, untuk kita mengetahui sebenarnya sisa dari unit yang udah diproduksi dan yang udah dijual ini berapa, kita perlu mengurangkan eh, ke kedua akun ini, yaitu unit produce dan unit sold. Mengapa? Untuk mengetahui dari sisa si persediaan itu tinggal berapa unit sih gitu. Nah, jadi untuk meja sendiri, karena tadi unit yang terjual itu sebanyak 100 unit, sedangkan kursi yang terjual sebanyak 188 unit, maka untuk meja sendiri, sisa persediaan atau akhir persediaannya berada di 12 unit dan 27 unit untuk akhir persediaan dari kursi. Nah, lalu di sini kita mencari nilai dari 12 unit ini itu eh, ada berapa rupiah sih yang bisa kita peroleh gitu. Nah, eh, masih berpatokan dengan absorption costing dan juga variable costing, maka kita akan memperoleh value of ending inventory dari meja itu sebesar 1.488.000. Diperoleh dari mana? 1.488.000 ini diperoleh dari si 12 ini kita kalikan dengan si absorption costing dari meja tadi, unit produk aslinya tadi 124, maka dia akan memunculkan angka 1.488.000. Begitu pula dengan kursi 27 unit tersisa kita kalikan dengan 52.000, maka dia menghasilkan angka 1.404.000 rupiah. Nah, begitu pula dengan variable costing yang mana unit yang digunakan masih sama yaitu 12 dan 27, tapi harga per unitnya kita menggunakan dari hasil variable costing yang udah kita hitung di unit produk cost tadi, yaitu 104 yang kita kalikan dengan 12 dan 43.000 kita kalikan dengan 27, maka menghasilkan nilai 1.248.000 untuk meja dan juga 1.161.000 untuk kursi. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari operating income atau pendapatan operasional. Yang pertama tentunya lagi dan lagi kita menggunakan absorption costing. Nah, ini didapat dari penjualan yang kemudian kita kurangi dengan COGS, lalu kita hasil pengurangannya itu kita sebut dengan gross profit. Yang mana nanti gross profit akan kita kurangin lagi dengan fixed administrative expense, yang selanjutnya ketika gross profit kita kurangi fixed administrative expense akan menjadi operating income. Nah, sales itu dapat dari mana? Sales itu didapat dari tadi kan menjual 100 unit. Nah, 100 unit ini kita kalikan pada soal yang mana harga jual di soal sebanyak 150.000. Maka dari itu dia akan menghasilkan 15 juta. Begitu dengan pula dengan kursi yang dia berhasil menjual 188 unit, selalu kita kalikan dengan eh, harga jual yang udah diketahui di soal sebanyak 65.000. Nah, sedangkan untuk COGS sendiri itu didapat dari eh, 100 unit atau unit yang terjual tadi kita kalikan dengan 124 atau harga jual biaya biaya produk per unit yang diabsorption dan begitu pula yang di kursi 52.000. Maka akan menghasilkan 12.400.000 untuk COGS meja dan 9.776.000 untuk COGS dari kursi. Nah, ketika kita kurangi ini sales dan COGS, maka dia akan menghasilkan gross profit sebesar 2.600.000 untuk meja dan 2.444.000 untuk kursi. Lalu, kan kita kurangi lagi dengan fixed administrative expense atau biaya tetap administrasi sebesar 650.000 untuk meja, yang mana dia akan menghasilkan operating income sebesar 1.950.000. Lalu di sisi kursi, fixed administrative expense sebesar 520.000 dan menghasilkan operating income sebesar 1.920.000. Nah, yang selanjutnya itu
di variable costing. Nah, ini hampir mirip dengan yang absorption costing. Bedanya di sini ketika sales kita kurangi dengan variable COGS, dia akan menghasilkan margin contribution. Nah, sales didapat dari mana? Sales masih sama kayak yang tadi. Sales itu didapat dari 100 dikali 150.000 dan 65.000 dikali dengan 188.000. Nah, variabel COGS kita juga dapat dari tadi, kita sesuaiin dengan variabel harga jual, maaf, produk yang dijual kita kalikan dengan eh, unit produk cost yang menggunakan variable costing. Nah, lalu contribution marginnya akan menghasilkan sebesar 4.600.000 untuk meja dan 4.136.000 untuk kursi. Nah, bedanya di sini. Di variable costing kita akan mengurangi fixed overhead dan fixed administrative expense. Ini diketahui di soal. Lalu dia akan menghasilkan operating income sebesar 1.710.000 untuk meja dan 1.681.000 untuk kursi. Nah, jadi eh, jika kita lihat tadi terjadi perbedaan laba pada kedua metode di absorption cost dan di variable cost. Kita bisa lihat lagi bahwasannya laba yang dihasilkan di absorption costing itu tuh eh, lebih menguntungkan divisi meja gitu, walaupun dengan selisih yang dikit gitu ya. Sedangkan pada metode variable costing, divisi kursi eh, lebih diuntungkan gitu. Jadi perbedaan laba itu terjadi karena adanya perbedaan perlakuan pada biaya overhead yang ada gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yang mana di soal nomor 2 ini eh, dengan diketahui yang masih sama, kita menentukan average atau rata-rata dari operating assets yang ada. Nah, average operating assets ini bisa kita dapat ketika kita menambahkan atau menjumlahkan nilai buku awal aset dan nilai buku akhir aset yang kemudian hasil penjumlahannya kita bagi dua gitu. Nah, di divisi meja sendiri nilai buku awal asetnya itu sebesar 21.300.000, lalu kita tambahkan 23.500.000 sebagai nilai buku akhir, lalu kita bagi dua akan menghasilkan 22.400.000 ya. Lalu di divisi kursi sendiri nilai buku awal asetnya yang sebesar 17.200.000 dan kita jumlahkan dengan nilai buku akhir aset sebesar 19 juta, lalu kita bagikan dua dan dia akan menghasilkan eh, average operating asset sebesar 18.100. Nah, yang selanjutnya kita mencari margin dari kedua divisi. Nah, di divisi margin sendiri ini bisa kita dapatkan ketika kita membagi operating income dengan sales atau penjualan. Di divisi meja sendiri, operating income yang didapat itu sebesar 1.950.000 dan penjualan yang kita eh, dapatkan itu sebesar 15 juta. Ketika kita bagi kedua spek ini, maka dia akan berada di eh, angka 13%. Kenapa persen? Karena ini margin gitu. Jadi kita dibuat persen gitu. Lalu di divisi kursi sendiri itu operating income yang kita dapatkan itu sebesar 1.924.000 dengan penjualan berada di angka 12.220.000 dan margin yang kita dapat di 16%. Nah, untuk angka-angkanya ini itu sudah diketahui di awal tadi. Next yaitu ada turnover. Turnover ini didapat dari penjualan yang kita bagi dengan average operating assets yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, lagi-lagi sales yang
yang diperoleh di divisi meja sebesar 15 juta, kita bagi dengan 22.400.000, maka turnover dari divisi meja ini sebesar 0,67. Sedangkan turnover untuk divisi kursi itu berada di angka 0,675 atau 0,16. Lalu ada ROI. ROI ini eh, merupakan returns of investment gitu. Nah, didapat dari margin yang dikalikan dengan turnover. Nah, tadi kan kita udah ngitung margin dan turnover di depan. Jadi, dari divisi meja sendiri, ROI-nya berada di angka 8,71%, sedangkan divisi kursi berada di angka 10,6% gitu. Nah, eh, pada poin yang selanjutnya, masih di soal nomor 2, eh, kita akan mencari residual income. Residual income dengan catatan kita mempunyai minimum rate sebesar 10% gitu. Jadi residual income ini nantinya dapat dengan minim residual income dengan minimum rate ini bisa kita dapat dari operating income yang kita kurangi dengan 10% atau minimum rate kita tadi yang udah diketahui, lalu dikalikan dengan average operating assets yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi di divisi meja sendiri itu operating income-nya sebesar 1.950.000, kita kurangi dengan 10% dikali 22.400.000. Sebagai perhitungan, perlu diperhatikan juga bahwasanya untuk kita menghitung itu si 10% ini kita kurung dulu dengan average operating asset gitu. Jadi kita nanti tinggal mengurangi operating income dikurangi hasil dari average operating yang udah kita kali dengan minimum rate. Kan di divisi meja itu menghasilkan angka sebesar minus 290.000 rupiah. Sedangkan, sedangkan di divisi kursi sendiri menghasilkan angka sebesar 114.000 rupiah. Nah, di poin C atau poin soal nomor 2 yang terakhir, kita disuruh menentukan sebenarnya divisi apa sih yang sebaiknya ditutup berdasarkan perhitungan yang udah dilakukan tadi gitu. Jadi divisi yang sebaiknya ditutup berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan itu adalah divisi meja. Mengapa demikian? Karena di divisi meja ini operating income itu yang ada di divisi meja itu lebih sedikit daripada di divisi eh, kursi. Oh, maaf, lebih tinggi sedikit kan kalau kita lihat terus kenapa si divisi meja yang harus ditutup gitu karena kita melihat dari ROI gitu, return of investment. Return of investment di divisi meja itu berada di angka 8,71%. Sedangkan di divisi kursi, maaf ini belum saya ubah menjadi persen, itu berada di angka 10,67%. Yang mana kalau kita lihat ke soal yang selanjutnya, itu ada disebutkan bahwasanya kita tuh punya minimum rate sebesar 10%. Maka dari itu ROE di divisi meja ini belum memenuhi tenggat atau target dari eh, perusahaan itu sendiri. Maka dari itu divisi meja akan menyebabkan kerugian gitu. Jadi keuntungan yang kita dapatin itu kecil bahkan nyaris nggak ada gitu. Lalu kita move ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini eh, yang pertama harus yang pertama di highlight adalah menentukan di divisi meja saja. Kalau di soal nomor 1 dan di nomor 2 itu kan kita nyari untuk kedua divisi. Nah, di soal nomor 3 ini itu untuk divisi meja saja. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu ada contribution margin per unit atau biasa disingkat CM per unit. CM per unit ini didapat dari harga jual yang dikurangi dengan variabel per unit. Harga jual itu udah diketahui tadi di awal di soal sebesar 150.000 harga jual per unit.
Lalu kita kurangi dengan biaya variabel per unit yang udah kita hitung tadi, yang ada absorption costing dan variable costing itu sebesar 104 unit, maka si M per unit dari divisi meja itu sebesar Rp46.000. Lalu yang kedua, kita mencari BEP per unit. BEP per unit ini bisa didapat dari total fixed cost atau total biaya tetap yang dibagi dengan si M per unit. Total biaya tetap itu didapat dari mana? Didapat dari tadi kan di awal kalau eh, kita lihat pada soal itu tuh fixed cost itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada fixed overhead total dan fixed administrative expense. Nah, kedua aspek ini kita tambahkan maka dia akan menghasilkan total fixed cost. Yang lalu kita bagi dengan CM per unit. Jadi fixed overhead totalnya itu sebesar 2.240.000 dan fixed administrative expense-nya sebesar 650.000 yang kemudian kita bagi dengan 46.000 hasil perhitungan dari CM per unit yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi BEP unit dari divisi meja ini itu berada di 63 unit gitu. Jadi mereka bakal balik modal itu ketika mereka menjual 63 unit. Lalu kita juga perlu menghitung BEP per rupiah. Kita udah dapat BEP unitnya, terus kita balik modalnya itu kalau kita dapat uang berapa sih? Eh, dengan kita mengalihkan antara BEP unit yang udah kita hitung tadi dengan harga jual per unit yang ada di soal gitu, 150.000. 63 dikali 150.000 itu akan menghasilkan BEP sebesar 9.450.000 rupiah. Jadi, perusahaan PT Veteran akan dikatakan BEP itu ketika mereka mendapatkan 63 unit, menjual 63 unit meja dengan total penjualan yang mereka dapatkan itu sebanyak 9.450.000 rupiah. Nah, ini sudah move ke soal yang selanjutnya, ke poin B, yaitu ketika kita sudah kita sudah memiliki target laba itu sebelum pajak sebesar 10 juta rupiah, maka dari itu berapa sih unit yang harus kita jual gitu? Kalau kita punya target laba sebelum pajaknya 10 juta gitu. Kalau kita nggak, eh, kalau target labanya nggak kita masukin ke perhitungan, nanti pastinya unit yang dijual tuh nggak menutupin si laba laba sebelum pajak ini gitu. Jadi nanti jatuhnya minus gitu. Kan nggak mungkin ya kita menjual unitnya malah kurang, eh, yang mau kita gunakan untuk bayar pajak itu kurang gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau mencari unit yang harus kita jual dengan kita udah punya target laba sendiri, itu dihitung dengan cara biaya tetap yang udah kita hitung tadi, kita tambahkan dengan target laba. Target labanya itu sebesar 10 juta, lalu kita tambahkan dengan 2.890.000, lalu kita bagi lagi dengan si M per unit maka akan menghasilkan 280 unit untuk eh, unit yang harus dijual kalau kita udah punya target laba sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya ada laba rugi. Kita menghitung laba rugi ini bertujuan untuk eh, biar kita tuh tahu ketika kita menjual si ini si produk yang kita produksi itu dia itu menghasilkan laba atau malah rugi sih. Nah, di soal kali ini eh, sudah diketahui bahwasannya divisi meja itu udah berhasil menjual sebanyak 90 unit meja. Maka eh, kita akan menghitung dengan jumlah unit yang terjual, kita kalikan lagi dengan CM per unit, lalu baru kita kurangi dengan fixed cost gitu. Nah, jadi eh, dia akan menghasilkan di angka 1.250.000 yang menandakan bahwasanya eh, divisi meja dengan menjual 90 unit itu sudah berhasil menghasilkan laba sebesar 1.250.000. Nah, lalu kita move ke soal yang terakhir, soal nomor 4, yaitu jadi PT Veteran itu diberikan tawaran gitu, tawaran satu dan tawaran dua. Yang mana tawaran satu ini
eh, berupa unit pesanan dengan sebanyak 400 unit dengan harga jual per unitnya itu 57.000. Eh, cukup berbeda gitu dengan perhitungan yang udah kita hitung tadi gitu kan ya. Lalu biaya variabel per unitnya sebesar 43.000 dengan biaya tambahan lembur 1 juta. Nah, biaya tambahan lembur ini dikarenakan unit yang diproduksi itu lebih banyak itu dari biasanya, makanya ada biaya tambahan lembur. Nah, yang pertama kita menentukan CM per unitnya dulu. CM per unitnya itu harga jual per unit yang kita kurangi dengan biaya variabel per unit. Jadi CM per unitnya menghasilkan 14.000 rupiah. Lalu total CM-nya itu, karena kita tadi udah punya, kan CM per unitnya 14.000. Lalu kalau buat 400 unit itu berapa CM-nya? Itu tinggal kita kalikan aja 14.000 dikali dengan si 400 unit itu, maka menghasilkan CM dengan total 5.600.000. Nah, setelah itu, karena kita punya biaya tambahan lembur, kita juga harus ngurangin nih. Buat apa? Biar kita tahu labanya kita setelah eh, kita kurangi si CM kita dengan biaya tambahan lembur. Maka laba yang diperoleh setelah lembur itu sebesar 4.600.000. Nah, lalu di tawaran kedua, eh, di sini itu diberikan penawaran bahwa pesanan yang bahwa mendapatkan pesanan itu cuma 300 unit gitu. Nah, 300 unit ini nggak memerlukan biaya tambahan lembur, tapi harga jualnya itu menjadi 54.000 dengan biaya variabel yang tetap di 43.000. Nah, masih sama seperti yang tadi kita menentuin CM per unitnya dulu, maka dia menghasilkan di angka 11.000. Lalu kita kalikan lagi dengan 300 untuk total CM-nya di 3.300.000. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, sebenarnya tawaran mana sih yang lebih cocok diambil eh, PT Veteran gitu. Kalau kita ngelihat dari labanya, walaupun si tawaran dua ini dia nggak gunain biaya tambahan lembur, tapi harga jual per unitnya itu lebih murah dibandingkan harga jual per unit di tawaran satu. Maka dari itu, selain unit pesanan yang mempengaruhi, ternyata harga jual per unit itu juga mempengaruhi. Nah, dalam kasus ini, lebih baik PT Veteran menerima tawaran di tawaran satu. Karena itu balik lagi, dia memesan banyak dan harga jualnya dia tetap banyak gitu, tetap besar gitu. Makanya laba yang kita dapat ya besar. Sedangkan di tawaran kedua itu dia memesan lebih sedikit daripada tawaran satu, tapi harga jual per unitnya juga mereka turunkan. Makanya laba yang kita dapat juga lebih sedikit. Baiklah, itulah sekian presentasi mengenai hasil jawaban ujian tengah semester akuntansi manajemen tahun 2025 dari saya. Sekian bila ada salah kata. Saya Rizky Aliana dengan NIM 1422030 337 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.